Raffi duduk di bangku kayu yang sudah lapuk di depan rumah penampungan. Sepatu bututnya, yang sudah kehilangan warna asli, menatap dunia seperti saksi bisu perjuangan seorang anak kecil melawan kerasnya hidup. Usianya baru 12 tahun, tapi di balik matanya yang tajam dan wajah mungilnya, tersimpan keteguhan yang sulit dicari bahkan pada orang dewasa. Ia menyeka keringat di dahinya dengan ujung kaos lusuh yang sudah kebesaran. Kaos itu ia dapat dari donasi 2 tahun lalu. Kini warnanya pudar, lehernya melar, tapi tetap menjadi andalannya. Tak jauh dari tempat duduknya, anak-anak lain sedang bermain kejar-kejaran. Namun, Raffi hanya memandangi mereka sambil tersenyum kecil. "Raff, kamu nggak main?" tanya Doni, anak penampungan juga, teman satu kamar. Raffi menggeleng pelan. "Mau ke pasar, bantuin Pak Hendra," jawabnya ringan. Sudah hampir setahun Raffi membantu di warung sayur milik Pak Hendra, salah satu pedagang lama di pasar tradisional. Ia tak pernah dibayar besar, sekitar 10.000 hingga 15.000 rupiah per hari, tapi Raffi tak pernah mengeluh. Uang itu ia kumpulkan sedikit demi sedikit untuk bisa sekolah SMP tahun depan. Raffi yatim piatu. Kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan ketika ia masih kelas 3 SD. Sejak itu, ia pindah dari satu keluarga ke keluarga lain sebelum akhirnya menetap di rumah penampungan milik yayasan kecil di kota pinggiran ini. Di rumah penampungan, tidak banyak fasilitas. Makan sehari 3 kali kadang tergantung donatur, dan anak-anak harus berbagi apapun yang ada. Tapi bagi Raffi, hidup di sini lebih baik daripada terlantar di jalanan. Ia memandangi sepatu tuanya yang retaknya makin parah di bagian tumit. Ia menarik napas pelan. "Masih kuat kok," bisiknya sambil menepuk-nepuk sepatu itu. Jam menunjukkan pukul 14.30. Raffi mengambil tas selempangnya, yang sebenarnya tas bekas dibagi dari sekolah beberapa bulan lalu, dan berjalan cepat menuju pasar. Di sepanjang jalan, ia menyapa orang-orang yang ia kenal, mulai dari ibu penjual gorengan, tukang becak, sampai tukang parkir. "Hei, Raff, mau ke pasar ya?" sapa Pak Udin, tukang parkir langganan. "Iya, Pak. Mau bantuin Pak Hendra?" jawab Raffi dengan sopan. Setiap orang yang mengenal Raffi, akan dengan mudah menyukai anak ini. Ia tidak cerewet, tapi kalau diajak bicara, ia tahu cara menghormati lawan bicaranya. Ia pekerja keras, tidak pernah membantah, dan selalu menyelesaikan tugasnya. Bahkan jika tugas itu terlalu berat untuk anak seusianya. Sesampainya di warung Pak Hendra, ia langsung sigap membereskan tumpukan sayur yang masih berserakan di lantai. "Wah, kamu datang juga, Raff," kata Pak Hendra sambil menimbang cabai merah. Raffi mengangguk. "Hari ini ramai, Pak?" "Lumayan. Tadi ada langganan beli banyak buat acara pengajian," jawab Pak Hendra. Raffi mulai memilah daun bayam yang sudah layu, menaruhnya di tempat terpisah agar tidak bercampur dengan yang masih segar. Ia juga membersihkan sisa-sisa tanah di bawah tumpukan wortel. Tangannya lincah, penuh perhatian pada hal kecil, seolah ia sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia pasar. Pekerjaan itu tidak membuatnya mengeluh. Bahkan saat harus mengangkat keranjang berat berisi kol dan kubis ke gerobak pelanggan, ia melakukannya dengan senyum. Pak Hendra memperhatikan Raffi sambil menggelengkan kepala. "Anak ini, kecil-kecil rajin banget. Kalau bisa, aku bantu biayai sekolahmu, Raff," gumamnya dalam hati. Tapi ia tahu, warungnya saja sedang pas-pasan. Kadang, jualan hari itu hanya cukup untuk menutupi biaya sewa kios dan gaji 2 pegawai tetapnya. Menjelang sore, langit mulai berubah jingga. Raffi mengelap peluh dari keningnya. Ia tahu waktunya pulang. Ia mengambil upah hari itu dari Pak Hendra, 10.000 rupiah, dan sekantong kecil sayuran sisa yang tak laku. "Ini buat kamu bawa pulang," kata Pak Hendra. "Terima kasih banyak, Pak," ucap Raffi sambil menunduk hormat. Dalam perjalanan pulang, ia memikirkan uang yang sudah ia kumpulkan selama ini. Mungkin belum cukup, tapi sudah mendekati target untuk membeli seragam sekolah. Ia tak ingin terus ketinggalan. Teman-teman seusianya sudah masuk SMP, bahkan ada yang sudah mulai belajar komputer. Sedangkan ia masih tertahan karena tak mampu membayar biaya masuk. Ia tidak iri. Tapi ada harapan kecil dalam hatinya, bukan hanya ingin sekolah, tapi juga ingin bisa bekerja dengan layak suatu hari nanti, agar bisa membantu orang-orang seperti dirinya. Anak-anak penampungan yang ingin hidup lebih baik. Sebelum sampai penampungan, ia berhenti sebentar di bawah pohon mangga.
Sepatu bututnya menginjak batu kecil, menyebabkan ia sedikit terpeleset. Ia menertawakan dirinya sendiri, lalu mengikat kembali tali sepatu yang nyaris putus. Mudah-mudahan masih kuat sampai bulan depan, bisiknya. Ia menatap langit senja yang mulai redup. Matahari tampak seperti bola oranye besar di balik awan tipis. Raffi tersenyum. Entah kenapa, senja selalu membuatnya merasa tenang. Mungkin karena di waktu seperti ini, ia bisa menenangkan pikirannya, bersyukur atas apa yang masih ia miliki. Ia tahu, hidup tak akan mudah. Tapi selagi ia masih bisa berjalan dengan sepatu bututnya, selagi tangannya masih kuat mengangkat keranjang sayur, dan selagi harapan kecilnya belum padam, ia akan terus melangkah. Karena Raffi percaya, orang yang berjalan dengan niat baik, suatu hari akan sampai di tempat yang baik pula. Langit pagi masih diselimuti kabut tipis saat Raffi tiba di pasar tradisional. Bau khas pasar, campuran tanah basah, ikan asin, dan rempah-rempah, menyambutnya dengan cara yang anehnya membuatnya merasa nyaman. Ia sudah terbiasa dengan suasana ini. Hiruk-pikuk, teriakan pedagang, dan suara obrolan ibu-ibu yang tawar-menawar jadi musik latar yang menemaninya bekerja. Warung Pak Hendra terletak di sudut pasar yang tidak terlalu ramai, tapi punya pelanggan tetap. Raffi langsung membuka terpal plastik penutup sayur-sayuran yang tadi malam sudah disiapkan. Ia mulai menata tomat, timun, dan terong di keranjang-keranjang rotan, memastikan warnanya terlihat segar dari kejauhan. "Pagi, Raff. Rajin bener," sapa Bu Siti, penjual ayam di sebelah warung Pak Hendra. "Pagi juga, Bu. Ayamnya segar hari ini," balas Raffi sambil tersenyum. "Iya dong, kayak biasa. Kamu bantuin Pak Hendra lagi ya?" Raffi mengangguk. Ia sudah hafal siapa saja pedagang yang ramah padanya dan siapa yang sebaiknya tidak terlalu diajak bicara. Di pasar, semua orang sibuk. Tapi ada beberapa yang tetap menyempatkan diri untuk menyapa dan menanyakan kabar. Beberapa menit kemudian, Pak Hendra datang membawa karung berisi sayuran dari mobil pick-up langganan. "Raff, bisa bantu angkut ini dulu ke dalam? Berat, tapi kamu pasti kuat," ujar Pak Hendra sambil tersenyum kecil. Tanpa banyak bicara, Raffi mengangkat satu persatu karung tersebut. Bahunya kecil, tapi ia tahu cara memikul beban tanpa merusak isi karung. Pak Hendra mempercayakan banyak hal padanya, karena Raffi tak pernah membiarkan satu tomat pun jatuh dan memar. Pasar makin ramai. Pelanggan mulai berdatangan. Ibu-ibu membawa tas belanja kain, beberapa sambil menggendong anak kecil. Pedagang lain saling teriak, menawarkan dagangan mereka. "Sayur segar, sayur baru panen, tomat, manis kayak gula." Raffi tersenyum melihat betapa hidupnya pasar ini. Di tengah keramaian, ia merasa tidak sendiri. Meskipun tak punya keluarga, di sini ia merasa menjadi bagian dari sebuah sistem yang berjalan. Tiba-tiba seorang pelanggan tetap, Ibu Lilis, datang dengan tergesa-gesa. "Raffi, bisa bantu bawain belanjaan ibu ke mobil?" "Bisa, Bu. Sekalian saya bantu pilihkan cabai yang masih segar, ya." Ia mengambil kantong belanjaan berisi sayur, telur, dan minyak goreng. Meski tangannya kecil, ia bisa membagi beban secara merata. Ibu Lilis tersenyum puas. "Anak ini emang luar biasa," gumam Ibu Lilis ke Pak Hendra. Pak Hendra hanya mengangguk. Ia tahu Raffi punya sesuatu yang jarang dimiliki anak-anak lain seusianya, ketulusan. Setelah kembali ke warung, Raffi duduk sebentar di bangku kayu. Kakinya pegal, tapi ia menikmati rasa itu. Rasa lelah karena bekerja adalah sesuatu yang lebih baik daripada rasa kosong karena tak punya tujuan. Sambil meneguk air dari botol bekas yang ia bawa dari rumah penampungan, Raffi memandangi para pedagang. Ada yang sedang membungkus ikan, ada yang menata sayur, ada pula yang berselisih harga dengan pembeli. Tapi semua itu membentuk satu kehidupan yang dinamis. Suara klakson becak, teriakan anak kecil yang mengejar ayam, dan tawa ibu-ibu membaur dalam satu suasana. Kontras dengan kesunyian hidup Raffi. Sepulang dari pasar, ia kembali ke kamar kecil di rumah penampungan yang penuh sesak. Tidak ada obrolan hangat keluarga, tidak ada pelukan ibu, tidak ada pertanyaan, "Kamu capek, Nak?" Tapi Raffi sudah belajar untuk tidak meratapi yang tidak ia miliki. Ia lebih suka memikirkan apa yang masih bisa ia lakukan hari ini. Menjelang siang, panas mulai menyengat. Beberapa pedagang mulai menutup sebagian lapak mereka dengan kain untuk menghalau terik. Raffi tetap bekerja,
Kali ini menyapu sisa sayur yang tercecer dan membuang daun-daun busuk. Pak Hendra datang membawa sebungkus kecil nasi uduk. "Ini buat kamu, Raf. Makan dulu, jangan sampai pingsan." Raffi menerimanya dengan wajah terkejut. "Loh, Pak, ini buat saya?" "Iya, hari ini kamu kerja lebih capek dari biasanya." Raffi mengangguk dan berterima kasih. Ia duduk di ujung warung, membuka bungkus nasi uduk perlahan. Isinya sederhana, nasi, telur balado, dan sepotong tempe. Tapi baginya, ini seperti makan di restoran mahal. Ia makan pelan-pelan, menikmati setiap suap. Kadang, makanan terasa lebih lezat jika didapat dari hasil kerja keras. Tak lama setelah makan, ia kembali bekerja. Ia membantu seorang nenek tua yang kesulitan memegang 2 tas belanjaan. Ia menawari bantuan, dan meski sang nenek ragu-ragu, akhirnya ia menyerahkan salah satu tas kepada Raffi. "Terima kasih ya, Nak," kata si nenek. Raffi hanya mengangguk. "Sama-sama, Nek." Ia tak tahu, itu adalah awal dari bab baru dalam hidupnya. Tapi hari itu, ia hanya melakukan apa yang biasa ia lakukan, membantu orang lain. Di pasar yang riuh, di antara peluh dan bau bawang, hidup seorang anak kecil bernama Raffi terus berjalan. Ia tak menunggu keajaiban datang. Ia menciptakan jalannya sendiri, satu langkah kecil setiap pagi. Ia tidak tahu bahwa langkah kecil hari ini akan membawanya ke tempat yang tak pernah ia bayangkan. Siang mulai turun perlahan, sinar matahari tak lagi seterik tadi pagi. Udara mulai panas dan lembab, membuat napas terasa lebih berat. Raffi baru saja selesai membantu Pak Hendra merapikan dagangan saat matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Di seberang jalan pasar, seorang nenek terlihat sedang berjongkok, mencoba mengangkat sebuah karung besar berisi sayuran. Wajah nenek itu tertutup sebagian oleh kerudung lusuhnya. Tubuhnya membungkuk, dan tangannya yang keriput tampak gemetar saat mencoba menarik karung itu ke tepi jalan. Orang-orang lalu lalang di sekitarnya, beberapa melirik tapi tak ada yang benar-benar peduli. Semua sibuk dengan urusannya sendiri. Tanpa berpikir panjang, Raffi segera menghampiri. "Nek, saya bantuin, ya," katanya sambil jongkok di samping nenek itu. Nenek itu menatapnya heran. "Loh, Nak, kamu mau bantuin? Berat, lo ini." "Gak apa-apa, Nek. Saya biasa ngangkat barang di warung." Dengan cekatan, Raffi mengangkat karung tersebut dan memanggulnya di bahu. Memang berat, tapi bukan hal baru baginya. Ia sudah terbiasa dengan beban. "Rumah nenek di mana?" "Biar saya antrin sekalian," ujar Raffi. "Wah, kamu ini baik banget, Nak. Rumah nenek di pinggiran pasar sana, agak masuk gang. Kamu repot nggak?" "Enggak kok, Nek. Saya juga udah mau pulang." Sepanjang perjalanan ke rumah si nenek, mereka mengobrol ringan. Raffi menanyakan nama nenek itu. "Nama saya Wati," jawab si nenek sambil tersenyum kecil. "Nenek tinggal sendiri?" "Iya. Anak-anak nenek sudah besar dan tinggal di kota. Jarang pulang," jawabnya pelan. Mereka melewati gang sempit yang dipenuhi jemuran pakaian, pot tanaman, dan anak-anak kecil bermain layangan. Raffi tetap berjalan dengan tenang meski pundaknya terasa nyeri. Tapi ia tak memperlihatkannya. Ia hanya mendengarkan cerita si nenek dengan seksama, sesekali mengangguk. "Kamu ini tinggal di mana, Nak?" tanya nenek Wati. "Saya tinggal di rumah penampungan, Nek. Di belakang pasar." "Sendiri?" "Iya. Saya udah nggak punya orang tua sejak umur 8 tahun." Nenek Wati terdiam. Raffi melanjutkan, "Saya kerja bantu-bantu di pasar, nabung buat sekolah. Biar bisa lanjut SMP nanti." Ucapan itu terdengar biasa saja dari mulut Raffi, tapi bagi nenek Wati, ada sesuatu yang menggugah. Anak seusia itu seharusnya masih bermain, bukan memanggul karung dan memikirkan uang sekolah. Akhirnya mereka tiba di rumah nenek Wati. Bangunannya kecil dan catnya sudah terkelupas. Dindingnya sebagian dari papan, sebagian dari bata yang belum diplester. Tapi halaman kecil di depannya bersih dan ada tanaman cabai yang tumbuh subur. "Taruh aja di dapur ya, Nak," kata nenek Wati sambil membuka pintu. Raffi masuk dan meletakkan karung sayur di sudut dapur. Rumah itu tampak sederhana, tapi rapi. Ada aroma kayu dan rempah-rempah yang menenangkan. "Kamu mau minum dulu? Nenek ada air dingin." Raffi menggeleng sopan. "Terima kasih, Nek. Tapi saya harus balik ke penampungan. Sudah sore." Nenek Wati menatapnya lekat-lekat. Ada rasa haru di matanya, tapi ia sembunyikan di balik senyum.
Kamu baik sekali, nak. Nenek doain kamu sehat selalu. Raffi hanya mengangguk sambil tersenyum. Ia melangkah keluar pelan-pelan, tak ingin meninggalkan kesan terburu-buru. Bukan karena berharap imbalan, tapi karena memang begitu caranya memperlakukan orang. Saat Raffi berjalan menjauh, Nenek Wati masih berdiri di depan rumahnya, memandangi punggung anak itu. Ada sesuatu dalam diri Raffi yang membuatnya berbeda. Bukan karena kekuatannya mengangkat karung berat, tapi karena ia melakukannya tanpa pernah mengeluh, tanpa menuntut, tanpa pamrih. Sore itu, langit mulai berubah warna. Matahari turun pelan di balik atap-atap pasar. Raffi berjalan kembali ke rumah penampungan dengan langkah ringan meski tubuhnya lelah. Baginya, hari itu hanyalah hari biasa. Tapi di sisi lain kota kecil itu, seseorang mulai mengingat namanya. Namanya Raffi. Anak kecil bersandal jepit, dengan sepatu butut dan hati yang lebih luas dari jalan pasar yang ia lintasi setiap hari. Ia tidak tahu, hari ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Dan semua itu dimulai dari satu hal sederhana, niat baik membantu seorang nenek tua. Rumah Nenek Wati berada di sudut paling ujung dari gang sempit yang tak banyak dilalui orang. Gang itu becek karena hujan semalam, dan genangan air masih tertinggal di beberapa titik. Raffi melangkah hati-hati, karung sayur di punggungnya terasa semakin berat, tapi ia tetap berjalan tanpa mengeluh. Nenek Wati yang berjalan di depan sesekali menengok ke belakang. "Maaf ya, nak. Jalannya becek begini." Raffi hanya tersenyum. "Gak apa-apa, Nek. Saya udah biasa." Selama perjalanan mereka kembali terlibat percakapan ringan. Raffi menceritakan tentang rumah penampungan tempat ia tinggal, bagaimana setiap malam mereka tidur berjejer di ruangan sempit, dan bagaimana ia selalu berusaha bangun lebih pagi agar kebagian air bersih untuk mandi. "Di sana saya tinggal sama anak-anak lain, Nek. Ada yang masih kecil banget, ada juga yang udah mau kerja. Tapi semua baik. Kadang rebutan juga, tapi ya biasa," katanya sambil tertawa kecil. Nenek Wati tersenyum mendengarnya. Ada kehangatan dalam suara anak itu. Meski hidupnya berat, ia bisa melihat sisi baik dari setiap hari. Raffi juga bercerita tentang sekolah. Betapa ia rindu duduk di bangku kelas, membaca buku, dan menggambar di sela-sela pelajaran. Sekarang ia hanya bisa menabung dari uang hasil bantu-bantu di pasar, berharap bisa masuk SMP tahun depan. "Tapi sekolah sekarang mahal ya, Nek. Makanya saya nabung. Pelan-pelan. Nggak apa-apa, yang penting bisa lanjut." Nenek Wati diam beberapa saat, lalu berkata lirih, "Nenek dulu juga hidup susah, nak. Waktu kecil, tiap hari harus jalan kaki belasan kilometer buat ke sekolah. Jadi nenek paham rasanya." Langkah mereka melambat saat memasuki tikungan terakhir. Rumah-rumah di sekitar tampak seadanya. Beberapa dengan dinding dari seng dan kayu yang sudah miring. Ada anak kecil bermain bola plastik, ibu-ibu menyapu halaman, dan suara radio dari dalam rumah yang menggambarkan kehidupan sederhana pinggiran kota. Akhirnya mereka tiba di depan sebuah rumah yang tampak paling tua di antara yang lain. Atapnya sudah mulai berlumut, dan pagar bambu di depannya agak miring. "Nah, ini rumah nenek. Maaf ya jelek," kata Nenek Wati sambil tertawa ringan. "Bagus kok, Nek. Adem. Banyak tanaman," jawab Raffi tulus. Matanya menangkap pot-pot kecil di sudut halaman. Ada cabai, tomat, dan daun kemangi. Ia suka bau daun kemangi. Harum dan segar. Nenek Wati membuka pintu, mengajak Raffi masuk. "Taruh aja di dapur ya, nak. Dapur itu bersih, meski sangat sederhana. Kompor tungku di sudut, rak piring dari bambu, dan satu meja kecil tempat Nenek Wati biasa memotong sayur. Di dinding, tergantung kalender lama dan jam dinding bundar yang berdetak lambat." Raffi meletakkan karung perlahan, lalu mengusap peluh di dahinya. Ia tersenyum puas. Ada rasa lega setelah membantu. "Minum dulu ya, nak." "Nenek ambilin air," ujar Nenek Wati sambil menuju kendi tanah liat. "Gak usah repot-repot, Nek. Saya harus segera pulang." Namun Nenek Wati tetap menyodorkan segelas air. "Sebentar aja. Ini air dari sumur belakang. Sejuk, loh." Raffi menerimanya, duduk di kursi kayu sambil menyeruput pelan. Memang segar. Di luar, suara ayam berkokok bersahutan dengan suara radio dari tetangga. "Sore yang damai." "Raffi ya namanya?" tanya Nenek Wati. "Iya, Nek. Terima kasih ya, nak. Nenek nggak tahu kalau kamu gak bantuin tadi,
Mungkin nenek masih di pinggir jalan bawa karung itu. Raffi tersenyum kecil. Sama-sama, Nek. Saya senang bisa bantu. Tak ada pamrih dalam suaranya. Tak ada harapan akan imbalan. Ia hanya merasa itu hal biasa. Membantu orang yang membutuhkan. Nenek Wati menatapnya lama. Ada binar di mata tuanya, seolah sedang melihat sesuatu lebih dari sekadar anak kecil pengantar sayur. Akhirnya Raffi pamit. Ia berdiri, membungkukkan badan sedikit sebagai tanda hormat, lalu melangkah ke pintu. Kalau nenek butuh bantuan lain, saya bisa bantu kapan-kapan. Saya sering di warung Pak Hendra. Baik, Nak. Nenek ingat. Hati-hati di jalan ya. Raffi melangkah pulang. Langit mulai berwarna oranye. Jalanan gang kini terasa lebih ringan dilalui. Ia tak tahu bahwa langkah-langkah kecil yang ia ambil sore itu sedang menuntunnya pada masa depan yang tak pernah ia bayangkan. Di balik pintu rumah tua itu, Nenek Wati masih berdiri, menatap keluar. Lama sekali ia terdiam. Lalu, ia duduk di kursi rotan tua, menatap langit-langit rumah sambil berkata pelan pada dirinya sendiri. Mungkin, ini dia. Sore itu, langkah Raffi meninggalkan rumah Nenek Wati dengan perasaan ringan. Ia merasa lega telah membantu seseorang yang membutuhkan. Tak ada yang lebih memuaskan hatinya selain melihat seseorang tersenyum karena kebaikan kecil yang ia berikan. Di tengah jalan pulang, ia sempat mampir ke warung Pak Hendra untuk mengantar belanjaan yang sempat tertunda. Pak Hendra menyambut dengan senyum khasnya. Dari mana saja kamu, Vi? Tumben sore banget, tanya Pak Hendra sambil menyusun botol kecap kerak kayu. Ada nenek di pinggir jalan tadi, Pak. Bawaan berat, jadi saya bantuin angkat sampai ke rumahnya, jawab Raffi sambil menyodorkan nota belanja. Pak Hendra mengangguk pelan. Kamu itu anak baik, Raffi. Jarang sekarang anak kecil punya hati kayak kamu. Raffi hanya tertawa kecil, malu. Saya cuma bantu, Pak. Pak Hendra mengambil beberapa lembar uang dari laci dan menyerahkannya pada Raffi. Ini upahmu hari ini. Tapi satu hal, Vi. Jangan pernah merasa lelah untuk jadi baik, ya. Raffi mengangguk sambil menerima uang itu dengan dua tangan. Ia menaruhnya dalam kaleng kecil yang biasa ia bawa untuk menabung. Sudah hampir setengah penuh. Setiap recehan di dalamnya membawa harapan, untuk seragam baru, sepatu layak, dan satu hari duduk kembali di bangku sekolah. Malam itu, Raffi kembali ke penampungan. Ruangan sempit itu sudah dipenuhi suara tawa anak-anak lain. Beberapa sedang makan, yang lain bermain lempar sandal. Pengurus panti, Bu Yani, menyuruh semua anak untuk bersiap tidur. Raffi, makan dulu nak. Nasi goreng dari sumbangan sore tadi, kata Bu Yani sambil menyodorkan piring. Raffi tersenyum dan menerima piring itu. Sambil makan, pikirannya masih tertinggal di rumah tua milik Nenek Wati. Ada sesuatu yang aneh tapi hangat dalam pertemuan mereka tadi. Tatapan nenek itu seperti menyimpan sesuatu. Keesokan harinya, seperti biasa, Raffi bangun lebih pagi dari yang lain. Ia mengambil air wudhu, lalu duduk sebentar di sudut musola kecil penampungan. Ia tak tahu banyak doa. Tapi ia selalu mengucapkan hal yang sama setiap pagi. Ya Tuhan, beri aku kesehatan dan kekuatan hari ini. Dan semoga suatu hari, aku bisa sekolah lagi. Ia lalu pergi ke pasar. Di sana suasana masih sama, ramai, padat, dan riuh. Tapi ada yang berbeda hari ini. Beberapa orang memandang Raffi dengan senyum. Rupanya, cerita soal Raffi yang membantu Nenek Wati kemarin menyebar dari mulut ke mulut. Itu anaknya, bisik seorang ibu penjual sayur ke temannya. Iya, yang bantuin nenek kemarin ya? Raffi pura-pura tak mendengar. Ia tetap menyapa semua orang dengan ramah seperti biasa. Ia tak ingin diperlakukan berbeda karena satu hal baik yang ia lakukan. Ia percaya, kebaikan bukan untuk dipamerkan. Siangnya, saat sedang duduk di dekat gerobak es teh Pak Arman, Raffi dikejutkan oleh suara dari belakang. Kamu Raffi? Ia menoleh. Seorang lelaki berpakaian rapi berdiri di depannya, membawa map dan mengenakan lencana kecil di dada. Iya, saya Raffi. Kenapa ya, Pak? Bu Wati titip ini untuk kamu. Lelaki itu menyerahkan sebuah bungkusan kecil. Lalu ia pergi tanpa menjelaskan lebih lanjut. Raffi membuka bungkusan itu perlahan. Di dalamnya ada dua hal. Sebuah kotak makan berisi nasi uduk lengkap dengan telur dadar dan ayam goreng, serta secari kertas dengan tulisan tangan. Terima kasih sudah membantu nenek. Makan siang ini hadiah kecil. Jangan sungkan kalau butuh sesuatu. Wati.
Raffi menatap makanan itu lama. Hatinya terasa hangat. Bukan karena makanannya enak, tapi karena seseorang mengingat dirinya. Peduli. Di dunia yang kadang kejam dan dingin, rasa peduli seperti ini terasa seperti pelukan. Ia makan perlahan. Setiap suapannya terasa lebih dari sekadar makanan. Ada rasa dihargai. Ada rasa diingat. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Raffi tetap bekerja di pasar, membantu siapa saja yang membutuhkan. Tapi tanpa ia sadari, ada seseorang yang selalu memperhatikannya dari jauh. Di antara deretan mobil yang parkir di tepi jalan, ada satu mobil hitam yang sesekali berhenti di tempat yang sama. Di dalamnya, Nenek Wati duduk diam, menatap Raffi dari kejauhan. Ia mengamati setiap gerak-gerik anak itu. Bagaimana ia membantu pedagang mengangkat keranjang, bagaimana ia tersenyum meski peluh membasahi wajahnya, dan bagaimana ia menunduk setiap kali diberi upah sebagai tanda terima kasih. Di rumahnya, Nenek Wati sering termenung. Ia membuka album foto lama. Di sana ada foto seorang anak laki-laki, anaknya dulu, yang sudah tiada. Wajah anak itu mengingatkannya pada Raffi, polos, tekun, dan penuh harapan. Kalau dia masih hidup, mungkin sekarang seusia anak itu, bisiknya pada diri sendiri. Sore itu, di pasar, hujan turun dengan deras. Para pedagang sibuk menutup lapak mereka dengan terpal. Beberapa barang dagangan basah. Tapi di tengah kekacauan itu, Raffi tetap membantu. Ia membantu seorang ibu yang kehilangan sandal, menuntun seorang bapak tua keluar dari genangan air, bahkan memegangi payung untuk seorang ibu yang menggendong bayi. Di bawah hujan itu, ia basah kuyup. Tapi senyumnya tetap ada. Pak Hendra yang melihatnya dari warung hanya bisa geleng-geleng kepala. Anak itu memang luar biasa. Malamnya, Raffi pulang ke penampungan dalam keadaan menggigil. Ia masuk tanpa suara, mengganti baju dan mengeringkan tubuh dengan handuk tipis. Lalu berbaring, menarik selimut lusuh sampai ke dagu. Tapi ada senyum di wajahnya. Hari itu, ia merasa berguna. Di rumahnya, Nenek Wati duduk di depan perapian kecil, memandangi foto-foto lamanya. Ia menggenggam sesuatu, kalung tua dari emas tipis. Ia menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Besok, aku akan menemuinya lagi. Kali ini, sebagai diriku yang sebenarnya." Raffi tak tahu, hidupnya akan segera berubah. Tapi ia tetap menjalani hari-harinya seperti biasa, bekerja, menabung, dan membantu. Ia tidak pernah meminta lebih. Tapi kadang, hidup memberi lebih pada mereka yang paling sedikit berharap. Dan semuanya berawal dari satu hal sederhana, senyum di tengah letih. Pagi itu, Raffi kembali menjalani rutinitasnya. Matahari belum sepenuhnya naik saat ia sudah berada di pasar, membantu Pak Hendra membuka warung. Wajahnya masih menyimpan sisa letih dari hujan semalam, tapi semangatnya tetap utuh. "Vi, nanti bantuin Bu Imah ya. Dia minta tolong angkat karung beras," ujar Pak Hendra sambil menata dus mie instan. "Iya, Pak," jawab Raffi sambil mengangguk, langsung bergegas seperti biasa. Pasar pagi itu tak berbeda dari hari-hari sebelumnya. Orang-orang berlalu lalang, pedagang berseru menawarkan dagangan, anak-anak kecil berlarian mengejar layangan plastik yang dijual di dekat pintu masuk pasar. Bau ikan asin, daun pisang, dan keringat bercampur di udara, seperti aroma khas yang menandai hidup pasar tradisional. Namun, di balik hiruk-pikuk itu, ada satu hal yang tak biasa. Di seberang jalan pasar, tak jauh dari lapak sayur Bu Imah, terparkir sebuah mobil hitam mengilap. Warnanya pekat, jendelanya gelap, dan terlihat mencolok di antara kendaraan lain yang kebanyakan sepeda motor dan mobil pick-up tua. Beberapa orang mulai memperhatikan. "Mobil siapa tuh?" tanya pedagang ayam sambil menatap ke arah jalan. "Baru kali ini ada mobil kayak gitu parkir di sini," sahut penjual telur. Raffi pun sempat melirik mobil itu, tapi ia mengalihkan pandangan dengan cepat. Ia tak terbiasa memperhatikan yang bukan urusannya. Lagi pula, ia punya pekerjaan. Ia menuju lapak Bu Imah, lalu membantu memindahkan beberapa karung beras ke gerobak. "Vi, kamu tahu nggak siapa yang punya mobil itu?" tanya Bu Imah sambil menunjuk dengan dagu. "Enggak, Bu. Mungkin orang kaya mau belanja," jawab Raffi singkat. Bu Imah tertawa kecil. "Orang kaya biasanya belanja di swalayan, bukan pasar kayak kita ini." Raffi ikut tertawa, meski pikirannya sempat bertanya-tanya. Tapi seperti biasa, ia tak mau ambil pusing. Ia kembali fokus pada pekerjaannya, membantu pelanggan,
membereskan barang, lalu sesekali duduk untuk istirahat. Namun dari dalam mobil itu, ada sepasang mata yang sejak tadi tak lepas memperhatikannya. Nenek Wati duduk diam di jok belakang. Rambutnya kali ini tersisir rapi, tak lagi kusut seperti kemarin. Ia mengenakan blus bersih berwarna gading, kalung kecil melingkar di leher, dan sepatu kulit berwarna coklat tua. Wajahnya masih lembut, tapi kini terlihat lebih tegas. Bukan seperti nenek pemikul sayur yang Raffi kenal kemarin, melainkan sosok berwibawa yang selama ini menyamar di balik kesederhanaan. Di sampingnya duduk seorang pria paruh baya dengan jas abu-abu, sopir pribadi sekaligus asisten setianya, Pak Dharma. Dia anak yang menarik, ya, Bu, kata Pak Dharma pelan. Nenek Wati mengangguk. Dia seperti seseorang yang pernah saya kenal. Tapi lebih dari itu, dia berbeda dari anak-anak lain. Kapan ibu mau bicara langsung? Tanya Pak Dharma lagi. Segera. Tapi aku ingin tahu dulu seperti apa reaksinya. Jangan terlalu mendadak. Di sisi lain pasar, Raffi kembali ke warung Pak Hendra. Hari itu pengunjung pasar lebih banyak dari biasanya. Ia sedikit kewalahan, tapi tetap cekatan membantu membungkus barang dan mengantar ke gerobak pelanggan. Tepat ketika ia sedang mengangkat dus besar berisi minyak goreng, ia tak sadar mobil hitam itu perlahan bergerak, lalu berbelok masuk ke jalan kecil di belakang pasar, arah ke penampungan tempat Raffi tinggal. Siangnya, ketika matahari mulai naik tinggi dan pasar mulai lengang, Raffi berpamitan kepada Pak Hendra untuk pulang sebentar. Saya mau naruh kaleng dulu, Pak. Kepenuhan, katanya sambil mengangkat kaleng logam kecil berisi uang receh hasil kerja pagi itu. Hati-hati ya, Vi. Jangan lupa balik lagi habis zuhur, sahut Pak Hendra. Raffi berjalan menuju penampungan. Di sepanjang jalan sempit yang hanya muat satu mobil, ia berjalan sambil bersenandung kecil. Kaleng ditenteng di tangan kiri, topi lusuh bertengger di kepala. Namun setibanya di depan pintu gerbang penampungan, langkahnya terhenti. Sebuah mobil hitam, mobil yang tadi ia lihat di pasar, terparkir tepat di depan gerbang. Pintu pagar sedikit terbuka. Dari dalam terdengar suara ramai. Anak-anak lain berkumpul di halaman, sebagian berbisik-bisik, sebagian lagi tampak berlarian menuju kamar Bu Yani. Raffi masuk pelan, menyelip di antara anak-anak lain. Ia melihat Bu Yani berbicara dengan seseorang di ruang tamu penampungan. Sosok itu, sangat ia kenal, tapi juga tampak berbeda. Nenek Wati. Namun kali ini, bukan dengan kerudung lusuh dan karung di punggung. Ia duduk anggun, mengenakan baju bersih dan tersenyum ramah. Rambutnya tertata rapi, dan wajahnya bersinar dalam kesederhanaan yang berwibawa. Raffi, panggil Bu Yani, melihat anak itu berdiri kaku di ambang pintu. Raffi mendekat perlahan, masih bingung. Ini ada tamu yang cari kamu, lanjut Bu Yani. Nenek Wati berdiri. Halo, Raffi. Masih ingat saya? Raffi mengangguk pelan, tak tahu harus bicara apa. Nenek Wati, nenek itu tersenyum. Iya, ini nenek. Tapi hari ini, nenek datang sebagai seseorang yang berbeda. Anak-anak lain melihat dari balik pintu, bisik-bisik mulai terdengar. Kenapa nenek itu pakai mobil mewah? Dia siapa, sih? Ngapain cari Raffi? Namun semua suara itu menghilang di telinga Raffi. Ia hanya memandangi nenek Wati, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Nenek itu lalu mengulurkan tangan, menyentuh bahu Raffi dengan lembut. Nenek kesini karena kamu telah menunjukkan sesuatu yang sudah lama nenek cari, ketulusan. Raffi masih terdiam. Tapi di matanya, muncul sedikit keraguan bercampur harapan. Nanti malam, kamu ikut nenek ya? Ada yang ingin nenek tunjukkan, lanjutnya pelan. Bu Yani melihat ke arah Raffi, memberikan anggukan pelan. Kalau kamu mau, Raffi, ibu percaya kamu bisa jaga diri. Dan hari itu, meski dimulai seperti hari-hari biasanya, berakhir dengan langkah pertama menuju perubahan besar. Raffi tidak tahu pasti apa yang menantinya malam ini. Tapi ia bisa merasakan sesuatu dalam hatinya, ini bukan hari biasa. Ini awal dari sesuatu yang luar biasa. Pagi itu, Raffi baru saja selesai menyapu halaman penampungan ketika sebuah mobil hitam berhenti perlahan di depan gerbang. Mobil yang sama seperti hari sebelumnya. Anak-anak lain segera berkumpul, menyoraki dengan penasaran seperti melihat tontonan langka. Mobil kemarin lagi. Itu nenek yang kemarin kasih makanan. Raffi yang masih memegang sapu hanya berdiri diam. Hatinya berdebar tanpa alasan.
Ia mengenali mobil itu, dan ia tahu siapa yang akan keluar. Pintu mobil terbuka, dan benar saja, dari dalam muncul sosok yang sangat ia kenal, Nenek Wati. Namun kali ini, ia tidak lagi tampak seperti nenek pemikul sayur. Ia berdiri tegap, mengenakan blus krem bersih, rok panjang berwarna pastel, dan syal tipis melingkar di leher. Wajahnya bersih, tersenyum lembut, tapi jelas menyimpan sesuatu yang dalam. Bu Yani langsung menyambut dengan sopan. "Silakan masuk, Bu." Nenek Wati menunduk sopan. "Terima kasih, Bu Yani. Saya datang untuk berbicara dengan Raffi, kalau diperbolehkan." Mata Raffi dan nenek itu bertemu. Untuk sesaat, dunia terasa hening. Seolah hanya mereka berdua yang ada di halaman itu. "Iya, Bu. Mari ke dalam," jawab Bu Yani, memanggil Raffi dengan isyarat tangan. Raffi mengikut pelan. Hatinya gelisah, tapi juga penasaran. Di dalam ruang tamu kecil, mereka duduk berhadapan. Meja kayu kecil di antara mereka menjadi satu-satunya batas. "Raffi," kata Nenek Wati lembut, "Nenek ingin bicara jujur hari ini. Tentang siapa Nenek sebenarnya. Dan tentang alasan kenapa Nenek memperhatikan kamu." Raffi menunduk. "Saya nggak ngerti, Nek. Saya cuma bantuin kemarin." Nenek Wati tersenyum. "Justru karena kamu cuma membantu. Kamu tidak tahu siapa Nenek, tidak minta imbalan, tidak mengharapkan apa-apa. Itu yang membuatmu istimewa." Ia mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Sebuah foto tua? Dalam gambar itu, terlihat seorang anak laki-laki sekitar usia 10 tahun sedang duduk di pangkuan seorang wanita muda. Senyumnya mirip dengan Raffi. "Ini anak Nenek, namanya Fikri. Dia meninggal belasan tahun lalu karena sakit. Sejak itu, hidup Nenek kosong. Semua harta, rumah, bahkan bisnis, tidak berarti lagi. Nenek menghabiskan waktu menyamar, membantu orang kecil di pasar. Karena di sana, Nenek merasa lebih hidup." Raffi melihat foto itu. Diam. Tangannya gemetar saat menerima gambar tersebut. "Beberapa waktu lalu, Nenek melihat kamu di pasar. Cara kamu bicara, bekerja, bahkan tersenyum, mengingatkan Nenek pada Fikri. Tapi bukan hanya wajah kamu, Vi, tapi hati kamu." Raffi tak tahu harus berkata apa. Ia merasa beban di dadanya menebal, entah karena haru, bingung, atau takut. "Apa maksud Nenek?" tanyanya pelan. Nenek Wati menatap Raffi dalam. "Nenek ingin kamu jadi bagian dari hidup Nenek. Bukan untuk menggantikan anak Nenek, tapi karena kamu layak untuk mendapat kesempatan lebih." Raffi mengernyit. "Kesempatan?" Nenek itu mengangguk. "Sekolah lagi. Pindah ke rumah Nenek. Hidup dengan lebih layak. Kamu tak harus langsung jawab sekarang. Tapi pintu itu akan selalu terbuka untukmu." Raffi menelan ludah. Di benaknya, berbagai hal berkecamuk. Ia memikirkan penampungan, Bu Yani, anak-anak lain, pasar, kaleng uangnya yang belum penuh, dan mimpinya yang belum selesai. Ia lalu bertanya lirih, "Kalau saya ikut, saya masih bisa bantu Bu Yani dan kerja di pasar?" Nenek itu tertawa kecil. "Tentu. Asal kamu janji tidak lupa dari mana kamu berasal." Raffi mengangguk pelan. "Saya pikir-pikir dulu, ya, Nek." Nenek Wati menggenggam tangannya. "Ambil waktu yang kamu butuhkan, Nak. Tapi tahu satu hal, ya, kadang hidup memberi kita hadiah besar lewat jalan yang kecil. Dan kamu sudah menempuh jalan itu." Tak lama kemudian, Nenek Wati pamit. Sebelum pergi, ia menyelipkan sebuah buku kecil ke tangan Raffi. "Ini buku harian anak Nenek. Mungkin kamu bisa mengenalnya lebih dekat lewat itu." Mobil hitam itu pergi perlahan, meninggalkan Raffi berdiri sendiri di halaman. Ia memandangi buku itu lama, lalu membuka halaman pertama. Di sana tertulis, "Aku ingin jadi orang baik, walau dunia tidak selalu adil. Karena kalau aku baik, mungkin aku bisa membuat dunia jadi sedikit lebih hangat." Raffi menutup buku itu. Matanya berkaca-kaca. Hatinya penuh. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa hidupnya mungkin tidak akan lagi sama. Keesokan harinya, suasana penampungan mendadak berbeda. Anak-anak berlarian tak tentu arah, sebagian mengintip dari balik jendela, sebagian lagi menempel di pintu utama. Sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan pagar kecil penampungan. Mobil yang sama seperti beberapa hari sebelumnya. Namun yang mengejutkan semua orang bukanlah mobil itu, melainkan siapa yang keluar darinya. Sosok Nenek Wati, tapi kali ini dalam wujud yang jauh berbeda,
Berpakaian anggun, langkahnya mantap, rambutnya tersisir rapi, dan ada aura wibawa yang tidak bisa disangkal. Seperti seorang pemilik perusahaan besar yang datang berkunjung. Bu Yani membuka pintu dan berdiri tegak dengan bingung. "Ibu, Nenek Wati?" Nenek Wati tersenyum sopan. "Iya, Bu Yani. Boleh saya bertemu Raffi?" Raffi yang sedang menyapu halaman, langsung berdiri kaku. Tangannya masih memegang gagang sapu. Ia tidak menyangka, nenek yang ia bantu hari itu, adalah orang yang sama dengan sosok elegan di depannya sekarang. "Vi, kemari," panggil Bu Yani, tak kalah bingung. Dengan langkah ragu, Raffi menghampiri. Ia berdiri di depan Nenek Wati dengan kepala tertunduk. "Selamat pagi, Nek." "Pagi, Raffi." Nenek minta waktu sebentar. "Kita bisa bicara di taman belakang?" tanyanya lembut. Raffi mengangguk pelan, dan mereka pun menuju kursi kayu di pojok taman kecil milik penampungan. Suasana hening sejenak sebelum Nenek Wati membuka percakapan. "Raffi, mungkin kamu bingung dengan semua ini. Maka hari ini, Nenek akan jujur." Raffi hanya menatap, matanya mencari jawaban yang belum terucap. Nenek bukan pedagang sayur biasa. Nama lengkap Nenek Wati Kusumaningrum. Nenek pemilik usaha sayur organik yang kamu lihat di pasar. Beberapa orang mengenalnya sebagai pendiri jaringan tani mandiri di daerah ini. Raffi membatu, antara tidak percaya dan bingung. "Jadi, Nenek pura-pura?" "Bukan pura-pura, Nak. Tapi, menyamar, bisa dibilang begitu. Setiap beberapa minggu sekali, Nenek turun ke pasar, menyamar sebagai orang biasa. Nenek ingin melihat, siapa di dunia ini yang masih punya hati. Siapa yang masih peduli, bahkan pada orang yang dianggap tak penting." Nenek Wati menghela napas. Sudah terlalu banyak orang datang ke hidup Nenek hanya karena harta. Tapi kamu, Raffi, kamu berbeda. Kamu datang dengan tulus. Bahkan ketika kamu lelah, kamu tetap bantu tanpa mengeluh. Tanpa bertanya, Nenek bawa uang atau tidak. Raffi menunduk. Jantungnya berdegup kencang. Kenapa Nenek lakukan itu? Mata Nenek Wati menerawang jauh. Karena Nenek pernah miskin. Pernah lapar. Pernah sendiri seperti kamu. Dulu Nenek tinggal di rumah yang bahkan lebih jelek dari rumah penampungan ini. Tapi ada satu orang yang bantu Nenek waktu itu. Seorang guru tua yang memberikan sepasang sepatu bekas, dan bilang, "Kalau kamu ingin lari dari kemiskinan, pakai sepatu ini dan berlari ke sekolah." Nenek Wati tersenyum haru. Sejak itu, Nenek berjanji, kalau suatu hari Nenek berhasil, Nenek akan bantu anak-anak seperti kamu. Raffi mulai mengerti arah semua ini. Tapi ia masih sulit percaya bahwa Nenek yang kelihatan rapuh hari itu ternyata adalah seorang tokoh besar. "Apa maksud Nenek datang ke sini lagi?" Nenek Wati meraih tangan Raffi. "Hangat dan mantap. Nenek ingin kamu jadi cucu angkat Nenek. Tinggal bersama. Sekolah yang layak. Makan cukup. Dan lebih dari itu, Nenek ingin kamu jadi bagian dari perjalanan Nenek. Nanti, kalau kamu besar, kamu bisa ikut mengelola kebun, perusahaan, dan meneruskan semangat berbagi ini." Raffi terdiam. Matanya membesar. Ia merasa seperti bermimpi. "Tapi, saya cuma anak pasar, Nek. Saya nggak tahu apa-apa soal usaha atau jadi orang penting." Nenek Wati terkekeh. "Justru itu. Karena kamu tidak merasa penting, kamu layak mendapat kesempatan jadi besar. Nenek percaya, anak seperti kamu akan ingat rasa lapar. Dan orang yang tahu rasa lapar, tidak akan membiarkan orang lain kelaparan." Hening melingkupi mereka beberapa saat. Angin sore menyentuh dedaunan, dan suara anak-anak terdengar samar dari kejauhan. Di dalam dada Raffi, perasaan hangat menyebar perlahan. Ia merasa dilihat, dihargai, dan dipercaya. Tapi, bagaimana dengan Bu Yani? Dan teman-teman di sini? Nenek sudah bicara dengan Bu Yani. "Kamu masih bisa sering ke sini, Nak. Ini bukan soal meninggalkan, tapi melangkah lebih jauh." Air mata mulai membasahi sudut mata Raffi. Ia menatap Nenek Wati, lalu tersenyum pelan. Saya mau, Nek. Tapi saya janji, saya nggak akan pernah berubah." Nenek Wati tersenyum, kali ini lebih lega. Janji itu yang paling Nenek suka. Sore itu, Bu Yani dan anak-anak penampungan berdiri melambaikan tangan saat Raffi pamit sementara. Ia akan pindah ke rumah Nenek Wati esok harinya, tapi hatinya tetap tertambat di tempat itu. Malam harinya, di rumah baru yang besar dan hangat, Raffi membuka kamar barunya. Tempat tidur empuk,
lemari rapi, dan meja belajar lengkap dengan buku-buku. Tapi yang paling menyentuh hatinya adalah benda kecil yang tergeletak di atas meja, sebuah sepatu butut yang dibingkai rapi. Di bawahnya, tertulis kalimat, "Langkah kecil yang tulus bisa membawa kita sejauh mungkin." Raffi tersenyum, lalu menatap keluar jendela. Di atas sana, langit masih sama. Tapi kini, bintang-bintangnya terasa lebih dekat. Pagi itu, suasana penampungan sedikit berbeda. Udara terasa lebih segar, dan langit terlihat jernih seperti pertanda sesuatu yang baik akan datang. Raffi bangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk sebentar di serambi kecil depan asrama, memandangi matahari yang perlahan muncul di balik pepohonan. Sementara anak-anak lain masih terlelap, Bu Yani mengetuk pintu dan memanggil Raffi. "Raffi, nak, ada tamu yang ingin bertemu." Dengan sedikit bingung, Raffi menyambar jaket tipisnya dan melangkah ke ruang tamu kecil. Di sana, Nenek Wati telah duduk bersama Bu Yani. Kali ini, ia tidak mengenakan pakaian lusuh atau menyamar seperti sebelumnya. Ia tampil sebagaimana dirinya, anggun, berwibawa, dan penuh kehangatan. "Selamat pagi, Raffi," sapa Nenek Wati dengan senyum lembut. "Selamat pagi, Nek," jawab Raffi perlahan, sedikit gugup. "Duduklah. Nenek ingin bicara sesuatu." Raffi duduk. Tangannya sedikit gemetar. Ia bisa merasakan bahwa pembicaraan kali ini akan berbeda. "Nenek sudah lama memperhatikan kamu. Dari sejak kita pertama kali bertemu di jalan itu, sampai hari-hari berikutnya di pasar. Nenek melihat kamu bukan cuma anak pekerja keras, tapi juga punya hati yang luar biasa." Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan. "Dan sekarang, Nenek ingin kamu ikut Nenek. Tinggal bersama. Sekolah kembali. Dan kalau kamu bersedia, jadi bagian dari keluarga Nenek." Raffi membeku. Napasnya tercekat. Ia seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Maksud Nenek saya?" tanyanya ragu. Nenek Wati mengangguk. "Iya, kamu. Nenek sudah bicara dengan Bu Yani. Dan beliau mendukung. Tapi keputusan tetap ada di tanganmu." Bu Yani menatap Raffi dengan mata berkaca. "Kalau ini bisa memberimu masa depan yang lebih baik, Ibu tentu senang sekali, Nak." Raffi menunduk. Banyak hal berputar di pikirannya. Teman-teman penampungan, pekerjaan di pasar, kaleng tabungannya, dan semua perjuangan kecil yang ia lalui. Tapi ia juga tahu, kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Dan lebih dari itu, ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang harapan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Perlahan, ia mengangguk. "Saya bersedia, Nek. Tapi saya tetap ingin bantu orang-orang seperti saya dulu." Mata Nenek Wati berkaca-kaca. Ia mengelus kepala Raffi dengan penuh kasih. "Itu yang membuat Nenek yakin padamu, Nak." Hari itu, Raffi pindah ke rumah baru. Rumah dengan dinding kokoh, jendela besar, dan halaman hijau yang luas. Tapi lebih dari itu, rumah yang penuh cinta dan harapan baru. Hari-harinya berubah. Ia mulai bersekolah di sekolah swasta yang baik. Setiap pagi, ia berangkat dengan semangat, mengenakan seragam rapi dan sepatu bersih, bukan lagi sepatu butut, tapi sepatu penuh harapan. Tapi ia tak pernah melupakan siapa dirinya. Sepulang sekolah, ia menyempatkan diri membantu nenek di kebun sayur atau membaca buku tentang usaha tani. Beberapa bulan kemudian, Nenek Wati mengajaknya ke sebuah acara komunitas. Di sana, anak-anak dari keluarga kurang mampu berkumpul untuk menerima bantuan pendidikan. Raffi berdiri di atas panggung kecil, mengenakan baju batik sederhana. Ia diberi kesempatan untuk berbicara. "Dulu saya tinggal di penampungan. Saya kerja di pasar, dan saya nggak pernah menyangka hidup saya bisa berubah. Tapi semuanya dimulai dari satu hal, niat untuk membantu, walau saya sendiri kekurangan." Ia berhenti sebentar. Suaranya gemetar, tapi matanya mantap. "Dan sekarang, saya ingin membalas kebaikan itu dengan cara yang sama, membantu orang lain. Karena saya tahu, satu kebaikan bisa mengubah hidup seseorang. Seperti yang Nenek Wati lakukan untuk saya." Tepuk tangan bergemuruh. Di antara kerumunan, Bu Yani berdiri sambil menyeka air mata, dan anak-anak penampungan yang dulu bermain dengannya melambaikan tangan penuh bangga. Raffi tersenyum. Ia tahu, perjalanan hidupnya belum selesai. Tapi kini, ia melangkah bukan hanya dengan sepatu baru, melainkan dengan keyakinan kuat dan satu janji pada dirinya sendiri. Bahwa apapun yang terjadi,
ia akan menjadi bagian dari perubahan kecil di dunia ini. Karena kadang, ketulusan yang sederhana adalah hadiah paling besar. Pagi itu langit cerah, tapi tidak seperti biasanya. Di halaman kecil penampungan, anak-anak berkumpul, bukan untuk bermain, melainkan untuk melihat pemandangan yang langka. Sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan pagar. Seorang wanita berpenampilan rapi turun dengan tenang, senyumnya hangat dan langkahnya mantap. Nenek Wati datang, tapi kali ini tak menyamar. Bu Yani menyambut dengan senyum bingung namun sopan. "Silakan, Bu. Ada yang bisa kami bantu?" "Ada. Saya ingin bertemu Raffi." Semua kepala menoleh. Raffi yang sedang mencuci piring di belakang rumah dipanggil segera. Begitu melihat siapa yang datang, Raffi terdiam. Matanya melebar. Wajah Nenek Wati memang familiar, tapi pakaiannya, sikapnya, dan aura yang dibawanya, semuanya berbeda. "Nenek?" tanyanya ragu. Nenek Wati tersenyum, lalu mengangguk. "Iya, Raffi. Ini aku. Maaf kalau kemarin Nenek menyamar." Nenek punya alasan. Dengan isyarat lembut, ia mengajak Raffi duduk di bangku panjang dekat halaman. "Raffi, ada banyak hal yang belum Nenek ceritakan. Nenek bukan hanya penjual sayur seperti yang kamu lihat kemarin. Aku pemilik jaringan usaha sayur organik yang cukup besar. Biasanya Nenek turun sendiri, menyamar seperti itu, hanya untuk mencari sesuatu. Atau lebih tepatnya, seseorang." Raffi hanya menatap, belum sepenuhnya mengerti. "Nenek dulu juga hidup susah, Vi. Jualan di pinggir jalan, tidur beralaskan tikar. Tapi hidup berubah saat satu orang menolong Nenek tanpa pamrih. Kebaikan itu yang akhirnya menguatkan Nenek untuk bangkit. Sekarang, Nenek ingin meneruskan kebaikan itu. Dan kamu," ia menggenggam tangan kecil Raffi. "Kamu adalah orang yang Nenek cari." Raffi menunduk, bingung, terharu, dan takut semua jadi mimpi. "Tapi, saya cuma anak pasar, Nek. Saya nggak punya apa-apa. Kamu punya hal paling mahal di dunia, Raffi. Hati yang tulus." Sore itu, dengan restu Bu Yani dan pelukan hangat dari teman-teman di penampungan, Raffi naik ke mobil bersama Nenek Wati. Dalam tasnya hanya ada 2 setel pakaian, kaleng tabungan, dan 1 buku tulis berisi mimpi-mimpinya. Rumah baru Raffi tidak sekadar besar dan nyaman. Di dalamnya ada ruang belajar khusus, rak buku yang dipenuhi cerita dari berbagai penjuru dunia, dan taman kecil di belakang rumah tempat ia bisa bercocok tanam. Hari-harinya kini berubah. Ia bangun pagi, belajar di sekolah yang guru-gurunya penuh perhatian, dan pulang dengan wajah cerah. Tapi Raffi tetap seperti dulu. Setiap hari ia menyapu halaman sendiri, menyapa tetangga dengan sopan, dan tetap menyisihkan sebagian uang sakunya ke celengan. Beberapa bulan kemudian, Raffi diajak menghadiri peluncuran program beasiswa dari Nenek Wati yang diberi nama Harapan Kecil. Program itu didesain untuk membantu anak-anak seperti Raffi, pekerja kecil, pemulung, pengantar belanja, agar bisa kembali bersekolah. Di atas panggung sederhana, Raffi berdiri dengan suara pelan tapi tegas. "Kalau dulu saya memilih untuk cuek saja saat melihat Nenek Wati kesulitan, mungkin hari ini saya masih jadi anak pasar yang mengumpulkan receh. Tapi satu langkah kecil, satu keputusan untuk membantu, ternyata membawa saya ke jalan yang tak pernah saya bayangkan." Tepuk tangan memenuhi ruangan. Di barisan depan, Bu Yani menangis bangga. Pak Hendra hadir juga, duduk berdampingan dengan para tamu undangan. Setelah acara, Raffi menghampiri Bu Yani dan mencium tangannya. "Terima kasih, Bu, sudah percaya sama saya dari awal." Bu Yani hanya memeluknya erat. "Ibu tidak pernah ragu, Nak. Kamu memang pantas mendapat semua ini." Di dalam mobil, dalam perjalanan pulang, Nenek Wati memandangi Raffi lama. "Nak, kamu tahu? Nenek sedang mempersiapkan seseorang untuk melanjutkan usaha ini suatu hari nanti. Tapi Nenek nggak cari orang pintar saja. Nenek cari orang yang bisa melihat orang lain." Raffi diam sejenak, lalu bertanya, "Apa saya bisa, Nek?" Nenek Wati tersenyum. "Kamu sudah mulai sejak hari itu. Dan kalau kamu terus belajar, menjaga hati seperti sekarang, suatu saat nanti, kamu bukan hanya bisa, kamu akan jadi orang yang bisa mengubah hidup banyak orang." Di kamarnya malam itu, Raffi menulis di buku mimpinya, "Aku ingin tumbuh seperti Nenek Wati. Sukses, tapi tetap tahu cara membantu sesama." Lalu ia menambahkan 1 baris lagi. "Aku ingin jadi alasan seseorang bisa tersenyum,
seperti aku dulu tersenyum karena seseorang. Dan malam itu, di rumah yang baru, dengan selimut hangat dan hati yang penuh rasa syukur, Raffi tidur nyenyak. Tidak lagi karena lelah bekerja, tapi karena harapan dalam dirinya semakin besar. Karena ia tahu, ini bukan akhir dari perjalanan. Ini adalah awal dari hidup baru.